Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 63, Aula Utama yang Aneh. Baiklah. Saat dia merasa linglung, Chu Feng membuka matanya. Ketika dia sadar kembali, Chu Feng menjadi sangat senang. Dia menemukan, di dalam otaknya, ada banyak informasi baru. Informasi itu adalah metode kultivasi teknik langit kekaisaran. Namun, Chu Feng bahkan tidak bisa tersenyum karena kebahagiaan di hatinya karena dia terpana oleh pemandangan di depannya. Tempat apa ini? Pada saat itu, di depan Chu Feng, ruangan itu bukan lagi ruangan aneh. Itu menjadi aula yang aneh. Aula utama yang benar-benar aneh. Bangunan itu tinggi namun tidak beratap. Seolah-olah seseorang dapat melihat ke dunia lain. Dinding yang mengelilinginya bukan kayu, batu, atau baja. Bangunan itu berkilau seperti kristal dan sehalus cermin. Bangunan itu sangat indah. Tetapi, pada saat itu, yang paling mengejutkan Chu Feng adalah di depannya, ada sebuah pintu besar di dinding yang menjulang tinggi ke langit. Pintu itu sangat besar, bahkan beberapa kali lebih besar dari gerbang kota-kota kuno. Penampilannya juga sangat aneh. Bentuknya seperti mulut iblis, menjulur keluar dari dinding. Di atas pintu besar itu, dipenuhi dengan rantai-rantai tebal. Setiap rantai setebal 1 meter dan menutupi seluruh pintu dengan rapat, seolah-olah mengunci monster yang menakutkan di dalamnya. Menyebarkan kekuatan rohnya, wajah Chu Feng kehilangan warna. Meskipun tertutup rapat oleh pintu, Chu Feng masih bisa merasakan aura yang sangat menakutkan di sisi lain. Aura itu sangat dingin, dan sangat gelap. Seolah-olah itu bukan sesuatu dari dunia ini. Itu sangat menakutkan sehingga bulu kuduk Chu Feng berdiri tegak dan bulu kuduknya merinding. Ya Tuhan, aku tidak mati, kan? Ini bukan neraka, kan? Chu Feng berpikir seperti itu karena dia merasa bahwa semua yang ada di depannya tidak nyata. Itu seperti mimpi dan sangat menakutkan. Hei, kamu akhirnya datang. Haha, ini hebat, ini hebat. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gembira dari belakang Chu Feng, karena tiba-tiba seperti itu, Chu Feng pun terlonjak kaget. Apa ini? Chu Feng menggigil mendengarnya dan tiba-tiba berdiri. Baru kemudian dia menyadari ada telur di belakangnya. Benar sekali. Itu adalah telur, dan itu adalah telur berwarna hitam. Telur itu sangat besar dan itu bukan telur ayam. Itu bahkan lebih tinggi dari Chu Feng dan tidak mungkin ada telur sebesar itu di dunia. Kau ini, apa-apaan ini? Chu Feng bodoh, benar-benar bodoh. Kau benar-benar idiot. Kau hanya mencariku untuk bermain setelah sekian lama, tidakkah kau tahu bahwa aku bosan? Tiba-tiba, telur besar itu mengeluarkan suara. Suaranya sangat manis dan menyenangkan. Seperti suara ying-ying dan juga seperti lonceng emas dan perak. Dapat dikatakan bahwa itu adalah suara paling menyenangkan yang pernah didengar Chu Feng. Telur betina. Ini telur betina. Chu Feng tercengang. Karena itu suara seorang gadis, maka itu pasti telur betina. Tidak, kau telur betina. Kau telur ayam. Telur busuk. Bajingan. Di dalam telur besar itu terdengar suara makian yang tajam. Telur besar itu bahkan mulai bergetar seolah-olah sesuatu akan pecah. Tepat pada saat itu, penglihatan Chu Feng menjadi kabur. Pemandangan di sekelilingnya mulai berputar dengan cepat dan ketika semuanya kembali normal, Chu Feng terkejut saat mengetahui bahwa dia telah terbaring di tanah dan telah kembali ke kamar di dalam makam. Jadi aku baru saja bermimpi. Chu Feng sangat terkejut. Dia hanya merasa lega ketika mengetahui bahwa metode kultivasi teknik langit kekaisaran masih ada di otaknya. Orang ini benar-benar tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia benar-benar mendapat persetujuan dari teknik langit kekaisaran? Hampir pada saat yang sama ketika Chu Feng membuka matanya, kepala sekolah 1000 angin mulai menangis. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dengan kultivasinya, bagaimana mungkin dia bisa menyempurnakan teknik khusus itu? Meskipun ekspresi Zuge tidak terlihat, dari suaranya, juga dapat terdengar bahwa dia sangat terkejut saat itu. Melihat itu, Chu Feng tersenyum tipis dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri, menepuk-nepuk pakaiannya dan berkata kepada mereka berdua, "Maaf, aku telah mengecewakan kalian berdua. Aku tidak mati, dan aku hidup dengan cukup baik. Mengenai teknik langit kekaisaran yang kalian berdua inginkan, hehe. Ini dia." Chu Feng menunjuk otaknya. "Bajingan, aku akan menghancurkanmu." Melihat itu, kepala sekolah 1000 angin berteriak dan melepaskan baja dingin ke arahnya. Gemuruh tepat saat dia melepaskannya, baja dingin itu tiba-tiba jatuh dan seluruh ruangan mulai bergetar. Bajingan, menghadapi situasi itu, kepala sekolah 1000 angin hanya bisa meletakkan tangan yang baru saja dilepaskannya kembali atau mereka bertiga akan berubah menjadi pasta daging. Melihat itu, Chu Feng tidak menunda dan menggunakan jurus pertama dari 3 jurus petir.
Dia segera berlari menuju pintu masuk karena di hadapan dua ahli alam mendalam, posisinya benar-benar terlalu berbahaya. Kalau saja bukan karena Cold Steel yang menghentikan kekuatan mereka, dengan sedikit gerakan jari mereka, dia akan terinjak sampai mati oleh mereka. Orang ini dari sekolah naga biru. Saat melihat keterampilan yang ditunjukkan Chu Feng, mata Suge langsung berbinar. Sebagai tetua tamu sekolah naga biru, sekilas, dia mengenali keterampilan yang digunakan Chu Feng. Setelah Chu Feng keluar dari ruangan, dia segera kembali melalui jalan semula. Dia tidak tahu kapan kedua ahli itu akan membebaskan diri, tetapi dia tahu bahwa mereka pasti punya cara untuk membebaskan diri. Setidaknya spiritualis dunia akan tahu. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah lari menyelamatkan diri. Saat dia berlari, Chu Feng melihat terlalu banyak mayat. Makam orang bijak langit kekaisaran ini benar-benar memicu pertempuran berdarah besar. Banyak orang yang tidak memiliki kekuatan harus membayar dengan nyawa mereka karena mereka memiliki hati yang tamak. Bahkan banyak ahli kultivasi dipermainkan oleh orang lain. Namun, dalam perampokan makam ini, pemenang terbesarnya jelas adalah Chu Feng. Tetapi, saat Chu Feng mengira dirinya sudah aman, dia tidak pernah menduga bahwa bahaya sebenarnya baru saja tiba. Akhirnya aku menemukanmu, nak. Teriakan marah terdengar dari belakang. Kepala sekolah seribu angin berhasil menyusulnya. Namun, dirinya yang sekarang berada dalam situasi yang cukup menyedihkan. Tidak hanya berantakan, bahkan ada beberapa bekas darah di pakaiannya dan beberapa luka di kepalanya. Dia seperti orang gila. Dapat dilihat bahwa dia membayar harga yang cukup mahal untuk melarikan diri dari makam. Sial, aku seharusnya tidak langsung kembali ke kota kuno. Aku seharusnya mengambil rute yang lebih jauh. Namun, Chu Feng saat ini tidak tega melihat semua itu. Dia berputar sesuai dengan teknik misterius dan menggunakan gaya petir pertama. Dia mengayunkan tangannya, dan dengan langkah lebar, dia benar-benar mulai berlari untuk menyelamatkan diri. Namun, bagaimana mungkin dia bisa lebih cepat dari ahli alam mendalam? Tekanan besar dari belakang melesat melewatinya seperti kilat. Dengan sangat cepat, itu menekan Chu Feng ke tanah dan dengan keras menenggelamkannya ke tumpukan pasir. Pada saat itu, Chu Feng hanya punya satu pikiran, yaitu dia sudah mati. Orang itu, karena teknik langit kekaisaran, telah melukai banyak tetua dan murid. Jika dia tertangkap olehnya, dia mungkin akan membuka otaknya hanya untuk melihat apakah teknik langit kekaisaran bisa dikeluarkan. Namun tiba-tiba, Chu Feng merasa ada yang tidak beres. Tekanan yang sangat besar itu tiba-tiba menghilang di udara. Ketika dia menoleh ke belakang, dia bahkan lebih terkejut. Di belakangnya benar-benar kosong. Bahkan tidak ada bayangan seseorang pun. Apakah itu ilusi? Tidak, itu sama sekali bukan ilusi. Tapi apa yang terjadi? Namun, saat Chu Feng bingung mengapa kepala sekolah angin seribu menghilang, puluhan mil di luar makam, kepala sekolah angin seribu duduk di sana dengan tatapan kosong. Di wajahnya, itu dipenuhi dengan ketakutan. Saat itu, dia tidak memiliki aura seorang kepala sekolah. Bibirnya bergetar tak terkendali dan bahkan tubuhnya menggigil. Matanya menatap tajam ke arah orang di depannya. Ada seorang pengemis di depannya. Rambutnya acak-acakan, tetapi matanya setajam mata pisau. Di dahinya, ada bekas luka seperti api.